Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian dalam Sahih Al-Bukhari. Judul kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah babun minad dini al-firaru minal fitan. Menghindar dari fitnah merupakan bagian dari agama. Menghindar dari fitnah merupakan bagian dari agama. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'uhu biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatari yafirru bidinihi minal fitan. Bab bagian dari agama lari atau menghindar dari fitnah. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yushiku hampir-hampir, ayyakuna khaira malil muslim ghanamun. Sebaik-baik harta seorang muslim itu adalah kambing. Yatba'u biha sya'afal jibal. Yang dia mengikuti kambing ini di puncak-puncak bukit, wa mawaqi'al qatri, dan tempat-tempat terjunnya atau tertumpahnya hujan. Yafiru bidinihi minal fitan. Dia lari dengan agamanya menjauh dari fitnah. Hadis ini Imam Bukhari tidak mencantumkan judul minal iman, tapi beliau katakan minad din, bagian dari agama. Sementara judul-judul sebelumnya adalah iman. Ayatul iman, habbul ansar, ayatul nifaq, bughdul ansar. Minal iman an tuhibba li akhika ma yuhibbu li nafsik, ma tuhibbu li nafsik. Kenapa dia berpindah dari lafal atau diksi iman menjadi agama? Karena beliau ingin mencocokkan antara judul dengan hadis yang ada di dalam, atau lafal yang ada di dalam. Dan ketika iman dan Islam adalah dua sinonim dalam definisi syariat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Di dalam agama itu ada iman, ada juga Islam. Maka tepat menyebut agama di dalam posisi-posisi iman. Karena agama itu ada rangkuman atau kumpulan antara iman, Islam dan iman. Abu Sa'id namanya Sa'ad. Ada lagi mengatakan namanya Sinan. Tapi yang masyhur itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan.
beliau adalah termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ayah beliau Malik bin Sinan mati syahid di dalam perang Uhud. Sanad hadis yang kita bacakan menunjukkan bahwa sanad ini semuanya adalah orang-orang Madinah. Imam Bukhari mencantumkan atau membuat judul bab terhadap al-firaru minal fitnah minad din, lari dari fitnah, menghindar dari fitnah adalah bagian dari agama. Di dalam hadis ini tidaklah didapatkan kecuali isyarat tentang keutamaan orang yang lari membawa agamanya menjauh dari fitnah. Akan tetapi ketika Allah jadikan sebaik harta seorang muslim itu adalah kambing dalam keadaan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bagian dari sifat-sifat Islam. Dan Islam itu adalah agama. Yang lebih lagi, hadis yang menunjukkan akan makna dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh di awal pembahasan jihad dari Abi Sa'id Al-Khudri juga, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal, manusia mana yang paling afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawabnya, mu'minun yujahidu fi sabilillahi wa binafsihi wa malihi. Ayun nasi afdal, manusia mana yang paling afdal? Beliau menjawab, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa dan hartanya. Qalu summa man? Setelah itu siapa lagi? Qala mu'minun fi syi'abi minasyi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Nabi SAW menjawab, siapa setelah itu yang lebih afdal? Adalah orang mukmin yang berada di sebuah lembah dari lembah-lembah, yang mana dia bertakut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, dan dia meninggalkan manusia dari keburukannya. Juga Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina akmalul imana. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, fadzakara hadis yang disebutkan di atas. Siapakah yang iman mukmin yang paling sempurna? Sebutkan hadis yang di atas. Orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian orang mukmin yang berada di satu lembah yang dia takut kepada Allah dan dia menjauh dari keburukan manusia. Maka di dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwa menghindarkan diri dari keburukan, menghindarkan diri dari keburukan adalah bagian dari iman. Dan tentu sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini adalah damai. Gak mau ribut, gak mau memprovokasi. Islam itu maunya adalah damai, aman, tidak ada riak. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa di antara orang yang terbaik itu adalah orang yang takut kepada Allah dimanapun juga dia berada dan dia menjauh dari keburukan. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Jami' At-Tirmidzi dari Ummi Malik Al-Bahziyah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nasi fil fitnah, orang yang terbaik dalam kondisi fitnah, rajulun mu'tazilun fi malihi ya'budu rabbahu wa yuaddi haqqahu wa rajulun akhidun bi'inani farasi fi sabilillah. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia di dalam kondisi fitnah, kekacauan balauan, sehingga tidak tahu dan tidak kita bisa mengenal
mana lawan, mana kawan. Apa kata Nabi? Sebaik-baik manusia pada kondisi fitnah adalah seseorang yang menjauhkan dirinya dari fitnah. Dia sibuk dengan hartanya. Orang demo, enggak demo. Ngapain demo? Urus ternak lagi. Ya. Kalau kambing lagi. Menjauh. Rajulun mu'tazilun fi malihi. Dia menjauh, sibuk dengan hartanya. Ya'budu rabbahu, dia mengibadati Rabbnya. Wa yuaddi haqqahu, dia tunaikan hak Allah. Wa rajulun akhidun bi'inani farasi fi sabilillah. Yang kedua orang yang terbaik adalah seorang yang mengambil tali atau pelana kudanya dan dia berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sampak sekali bagi kita bagaimana Islam adalah menjaga kedamaian dan keamanan. Malah Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia dalam fitnah adalah yang menjauh. Tidak ikut campur. Jangan kita tergoda dengan provokasi. Antum apa yang antum lakukan? Orang sudah begini dan begitu, sudah berdarah-darah di jalan. Ya, kalian sibuk aja dengan harta kalian. Ya, pergi ke sawah, pergi ke ladang. Ya, pergi menggabalo jawi, kambing, seakan-akan tidak peduli dengan suasana politik misalkan, ya itu yang terbaik. Nabi mengatakan itu, ya. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia pada kondisi fitnah adalah seorang yang munazil, yang menjauh, mengucilkan dirinya dalam hartanya, yakni sibuk dengan hartanya, dan dia tunaikan hubungan Rabbnya, ibadati Rabbnya dan tunaikan haknya. Hakim An-Naisaburi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, "Adhallatkum fitanun ka qita'al lailil mudlim." Fitnah, ujian, cobaan telah datang atau telah memberikan naungannya, bayangannya, bagaikan potongan malam yang gelap. Gimana malam yang gelap? Tidak ada apa yang bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat siapa depan kita, belakang kita, samping, kiri, kanan. Ya, ini maksudnya orang dalam kondisi fitnah itu banyak kekacauan, sehingga kadang-kadang tidak jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang kawan, mana yang lawan. Lalu Nabi mengatakan, anjan nasi minha, orang yang manusia yang paling selamat dalam keadaan ini, sahibu syahiqatin, orang yang memiliki tempat yang tinggi, ya'kulu min risli ghanamiha. Tempat yang tinggi ini adalah tempat yang jauh, tempat mengembala, yang mana dia makan dengan dagingnya yang lembut dari kambingnya. Wa rajulun min wara'id durubi akhadha bi'inani farasi ya'kulu min fai sayfihi. Yang kedua adalah orang yang berangkat, yang berada di belakang kendaraannya, yang dia memegang tali kudanya, yang dia makan dari sumber hasil rampasan perang. Posisi atau syahid di sini, anjan nasi minha sahibu syahiqah. Orang yang paling selamat darinya adalah orang yang memiliki tempat yang tinggi, yang dia di situ, ya, daratan yang tinggi, di situ dia menjauh dari keadaan. Nabi SAW mengatakan tadi, yushiku takriban minhu lil fitan, yakni sangat dekat akan datang fitnah. Dan sungguh telah terjadi pada zaman Utsman, sebagaimana diberitahukan oleh Nabi SAW bidzalik. Dan ini termasuk dari poin-poin yang merupakan tanda kenabian. Nabi memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Siapa memberitahukannya? Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Utsman,
muncul provokator-provokator yang mengembangkan isu yang bermacam-macam. Di antara isunya adalah KKN. Utsman hanya mengangkat orang-orang karib kerabatnya radhiyallahu anhu. Dari mana mulai munculnya provokasi ini atau sikap memberontak ini? Dari lokasi-lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan mana? Yaitu Madinah. Lantas mulai dari Yaman muncul provokasi, dari Basrah, dari Kufah, dari Baghdad. Ada yang berusaha untuk mewujudkannya di Syam, batal, tidak bisa. Dari Mesir, dipanas-panasin, akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk mengundang orang-orang sebelumnya ini, orang-orang di lokasi itu pada musim haji. Kenapa musim haji? Sebab kedatangan mereka dengan jumlah yang banyak tidak dirasakan adanya sikap pemberontakan. Karena semuanya berangkat haji. Pergi ke Mekah, setelah itu kadang pergi ke Madinah. Nggak kelihatan. Ini siasatnya. Yang kedua, orang haji fokus ke Mekah. Tapi mereka pergi ke Madinah. Dalam kondisi yang kosong itu, ada sahabat, ada anak-anak sahabat yang ingin membantu Utsman, dan pada saat itu mereka telah mengepung rumahnya Utsman. Ada para sahabat, ada anak-anak sahabat yang ingin membela Utsman, Utsman enggak mau. Kenapa? Dia tidak mau ada manusia yang tertumpah darahnya karena alasan atau gara-gara dirinya. Akhirnya masuklah orang-orang ini masuk ke dalam, yang Utsman pada saat itu sedang membaca Al-Quran, lalu tebas kepalanya. Mereka membunuh Utsman. Yang Nabi telah mengisyaratkan sebelumnya bahwa Utsman juga termasuk orang yang mati syahid. Ketika Nabi berada di atas gunung Uhud dan gunung Uhud itu bergerak, lalu Nabi pukul, ya, usbut ya Uhud, diamlah wahai Uhud, fa inna alaik, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan 2 orang mati syahid. Di situ ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa? Kambing itu adalah sebaik harta muslim pada saat itu. Karena orang yang menjauh dari manusia dengan kambingnya, dia akan makan daging-dagingnya, dia akan makan apa yang hasil dari kambingnya, dia akan minum dari susu kambingnya, yang dia menikmati kulitnya, bulunya, dengan memakainya dan yang lain. Di mana dia mengembalanya di rumput-rumput, di puncak-puncak bukit, dan di lembah-lembah tempat sumber air. Dan ini manfaat dan fasilitas-fasilitas ini tidak akan didapatkan pada binatang ternak lain selain daripada kambing. Maka dia berada dengan dekat kambingnya, dia mendapatkan, ya, di tengah-tengah hartanya. Dalam kondisi itu dia sibuk dengan kambingnya, jauh dari kebisingan atau jauh dari fitnah. Oleh karena ini Nabi SAW mengatakan, yatba'u biha
ashafal jibal, yakni ru'usaha wa a'aliha, yaitu dia mengikuti kambing tadi ke puncak-puncak bukit dan tempat-tempat yang tinggi. Fa innaha, kenapa dia? Karena tempat itu ta'simu man laja'a ilaiha min adu. Itu akan bisa membentengi dirinya orang yang lari dan berlindung di situ dari musuhnya. Wa qawati'al qatar, yakni mawaqi'al qatar, tempat-tempat hujan itu turun, ya, karena dia di tempat itu akan menemukan rumput-rumput dan air. Maka dia minum dengannya dan memberikan minum kambingnya, dan dia melihara kambingnya dari rumput-rumput tersebut. Maka yang menjadi orientasinya adalah mencari bagaimana dia sibuk dengan hartanya tadi. Dan Musnad Bazzar dari Khawwal Al-Bahzi, sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'ala an-nasi zamanun khairul mali fihi ghanamun bainal masjidain. Akan datang sebuah zaman, sebuah waktu di mana harta yang terbaik pada zaman itu adalah sekelompok kambing bainal masjidaini, di antara dua masjid. Yani atau mereka yang tinggal antara Mekah dan Madinah. Ta'kulu minasy syajar wa taridul ma, ya'kulu sahibuha min risliha wa yashrabu min albaniha wa yalbasu min ash'airiha aw qala min aswafiha wal fitanu tartakisu bainal jarathimil arab, di mana dia memakan yakni binatangnya tadi, makan dari pepohonan, minum dari sumber air, yang pemiliknya memakan daging yang lembut, meminum susunya, dan memakai pakaian dari kulitnya. Sementara fitnah yang muncul itu berbeda sangat dari apa yang mereka dapatkan. Wa fi hadha dilalu ala anna man kharaj min al-ansar fa innahu yakhruju mahu bizadin wa ma yaktatu minhu. Di ayat ini juga menunjukkan bahwa siapa yang keluar ke daerah-daerah, maka hendaklah dia keluar, dia juga membawa perbekalannya dan apa yang dia butuhkan. Yushiku, kata Nabi, yushiku ayakuna khairan malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afa al-jibal wa mawaqi' al-qatr. Hampir-hampir hatta seorang muslim yang terbaik itu adalah kambing yang diikuti oleh pemiliknya sampai ke puncak bukit, yang mendatangi tempat-tempat sumber-sumber air, yafirru bidinihi minal fitan, yakni lari dengan agamanya, lari untuk menyelamatkan agamanya daripada terjerumus di dalam fitnah. Maka kalau kita lihat para sahabat di dalam terjadinya di perang Siffin, itu pada umumnya para sahabat itu menjauh, enggak ikut-ikut.
yang masih hidup pada saat itu. Hanya beberapa sahabat saja yang mereka bergabung ke Ali, ya, dan ke Muawiyah. Lari dengan membawa agama, khawatir terhadap agamanya daripada terjumus dalam fitnah. Kenapa itu dilakukan? Fa inna man khalatal fitan. Siapa yang ikut serta di dalam fitnah. Ingat nih. Siapa yang ikut serta dalam fitnah? Fa inna man khalatal fitan wa ahla al-qital 'ala al-malik. Siapa yang ikut dalam fitnah dan ikut berperang melawan raja, yakni khalifah, lam yaslam dinuhu minal ithmi. Agamanya itu tidak akan selamat dari dosa. Mungkin kita mengatakan saya membawa isu yang baik, saya membawa, tapi tidak lepas kita itu jatuh dalam maksiat. Apa bentuk maksiatnya? Imma biqatil ma'sum, membunuh orang yang terhormat dan terjaga hartanya. Sebab mau tak mau dia masuk. Kalau masuk dia sudah merasa mengelompokkan diri. Lalu dia melakukan tindakan pembunuhan terhadap yang lain. Au akhadh mali ma'sum, atau dia rampas harta orang yang terjaga hartanya. Kata Nabi SAW, umirtu an aqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Fa in qaluha, apabila mereka mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabu 'ala Allah. Siapa yang telah mengucapkannya ucapan tadi, maka hartanya, darahnya terjaga. Ya, tidak boleh kita mengambil. Kita juga telah membahas tentang masalah luqatah. Ya. Kenapa itu pembahasan luqatah? Karena dalam rangka bagaimana kita tidak mengambil harta orang yang terlarang. Maka orang yang ikut di dalam fitnah, dia tidak akan lepas dari dosa. Imma boleh jadi dia ikut dalam perang, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, atau mengambil harta yang tidak boleh diambil. Wa kadzalika law ghalaba 'ala nas. Begitu juga kalau seandainya dia lebih dominan, mengalahkan. Wa kadzalika law ghalaba 'ala nas ma yad'uhum ila ad-dukhuli fi kufrin aw fi ma'siyatin. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang mengajak tadi lebih dominan kepada manusia, maka tidak akan juga selamat dari kekufuran atau maksiat karena mengikuti ajakan orang. Sekarang ini misalkan ada orang mengajak misalkan apa? Demo damai. Ada enggak demo damai? Yang ada hanya demo menyusahkan. Ya. So, ngumpul-ngumpul di lokasi itu menyusahkan. Paling disusahkannya siapa? Hah? Personil polisi. Coba tanya. Tanya ke polisi, suka ada demo atau tidak ada demo? Ya, pasti dia katakan lebih baik nggak ada demo. Ketika ada demo sudah menyusahkan orang. Bagaimanapun damainya, banyak orang yang disusahkan. Ya, terutama tadi aparat, kemudian menyusahkan orang lewat. Maka oleh karena itu, yang selamat apa? Lebih baik kita menjauh. Sibukkan diri kita untuk kebaikan dunia akhirat. Dunia, jaga harta kita.
Ya. Akhirat ibadati Rabb, tunaikan hak, selesai. Ya. Jadi kalau udah pai ke halan panjang bekabun di sini gitu. Karena aman. Kita terjaga dari fitnah. Nah, kalau seandainya kita hadapi itu adalah orang yang lebih kuat atau mengikuti orang yang tadi, kita akan jatuh terjerumus dalam salah satu kesalahan di mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang yang lari membawa agamanya karena takut terjerumus dalam fitnah. Kisah mana itu? Kisah Ashabul Kahfi. Ya. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi. Mereka jauh. Mereka mengibadati hanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada di gua untuk menyelamatkan agama mereka. Dan Allah lindungi mereka. Taib. Kaum muslimin dan muslimat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hafidz Ibnu Hajar dia mengatakan di sini bahwa hadis ini menunjukkan lari yang dimaksud dengan melarikan agamanya itu menyelamatkan agama. Baik. Kita ambil bab yang kedua, babun qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamu billah wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi liqaulihi Allah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana a'lamukum billah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah dari kalian. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi, bahwasanya mengetahui itu adalah amalan dari hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tapi kalian akan disiksa dengan apa yang telah diraih oleh hati kalian. Imam Bukhari mencantumkan hadis haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun qalu inna lasna kahiyatika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafu al-ghadabu fi wajhihi thumma yaqul inna atqakum wa 'alamakum billahi ana. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan mereka, beliau memerintahkan mereka dengan amalan-amalan yang mampu mereka lakukan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ya ayuhan nas, Aisyah juga meriwayatkan ya ayuhan nas khudhu minal amali ma tutiqun, lakukanlah dari amalan apa yang mampu kalian kerjakan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa inna ahabal amali ila Allah adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah continue walaupun dia sedikit. Jadi penekannya di mana? Penekannya bukan di sedikitnya. Penekannya adalah kontinuitas.
Kenapa disebut wa in qalla, walaupun sedikit? Karena terkadang sedikit itulah yang akan menjamin kontinuitas. Kalau kita bisa continue terus menerus yang jumlah yang banyak, lebih baik. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak seperti anda. Wahai Rasulullah, inna Allah qad ghafar lak. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah berlalu atau dosamu yang belakangan. Fayaghdabu. Lantas Nabi SAW marah. Yaghdabu hatta yu'raful ghadabu fi wajhihi. Beliau marah sehingga kemarahan beliau itu tampak di wajah beliau. Summa yaqul, lalu beliau mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling takwa dan orang yang paling mengenal tentang Allah adalah saya, kata beliau. Judul bab dan hadis yang disebutkan di sini, dan beliau mencantumkan ayat di dalam dalil atau dalam judul, ya. Maksud dari ini dalam ayat ini bahwasanya iman itu dengan ungkapan saja tidak akan sempurna, kecuali harus diiringi dengan keyakinan, dan keyakinan itu adalah perbuatan hati. Mengenal, ya, mengetahui. Sementara iman diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dilaksanakan dengan anggota tubuh, bertambah dan berkurang. Itu iman. Di sini ingin menjelaskan keimanan itu, bahwa iman harus diiringi dengan sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu merupakan perbuatan hati. Firman Allah, wa bima kasabat qulubukum, disebabkan apa yang diraihkan oleh hatimu, ai bima istaqarra fiha, dengan apa yang telah tertanam di dalam hati. Lalu ayat ini menunjukkan bahwa nilai titik yang terpenting di dalam iman itu adalah amalul qalb. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menyiksa kalian dengan sumpah yang kalian lakukan itu dengan secara sia-sia. Ya. Latah dengan omongan tapi tidak ada keyakinan. Kapan baru dia akan dihitung? Ya. Apa yang telah diucapkan oleh hati atau diyakini. Sehingga ada yang mengatakan, la yu'akhidhu Allahu bidzalika hatta ya'aqid bihi qalbuhu. Dia tidak akan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa hambanya dengan hanya sebatas ucapan sampai ada keyakinan di dalam hatinya. Dan ini tentu bantahan terhadap apa yang diungkapkan, yaitu seperti ungkapan perkataan Al-Karamiyah yang dia mengatakan iman itu hanya perkataan saja. Ini menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya perkataan saja, tapi dia perbuatan dan bertambah dan berkurang. Iman itu tidak stabil begitu saja. Dalil yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang adalah sabda Nabi SAW, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Rabbmu, kepada mengenal Allah. Zahir dari hadis ini bahwasanya pengetahuan terhadap Allah itu pun bertingkat-tingkat. Sebagian manusia di dalam hal ini lebih baik daripada sebagian yang lain. Bahwasanya Nabi SAW berada pada puncak yang tertinggi, berilmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui hukum-hukum dan yang seluruhnya. Dan inilah iman yang sebenarnya. Ketika
Nabi mengatakan, ana a'lamukum billah. Ini menunjuk bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam buku Fathul Bari ini disebutkan Imam Al-Haramain mengatakan, ajma'ul ulama ala wujubi ma'rifatillah. Sepakat ulama bahwasanya wajib mengenal Allah. Waqtalafu fi awwalil wajib. Mereka berbeda pendapat dalam masalah wajib yang pertama itu apa? Ada mengatakan ma'rifah, mengenal, ada mereka nazar, melihat, meneliti. Ya. Akan tetapi ungkapan yang seperti ini sebenarnya tidaklah tepat. Seakan-akan muncul di awal adalah keraguan. Maka ini diluruskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. As-sawab ma dzakarul muhaqqiqun min ahli ilmi. Yang benar itu apa yang telah diungkapkan oleh ulama-ulama yang meneliti. Anna awal wajibin huwa syahadatu an la ilaha illallah ilman wa amala. Kewajiban yang pertama itu adalah kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ilman wa amalan, secara keilmuan dan secara amalan. Banyak orang yang mengilmui tapi tidak mengamalkan. Wahya awwalu syai'in da'a ilaihi rusul. Bahwasanya dia itu adalah para rasul yang pertama kali dilakukan oleh rasul adalah mendakwahi kepada mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyiduhum wa imamuhum nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam awwal syai'in da'a ilaihi an qala liqaumi qulu la ilaha illallah tuflihun. Tuflihu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam kita dan sayyid kita, bahwa yang pertama yang dia ajak masyarakat adalah untuk mengucapkan, katakanlah la ilaha illallah. Maka pasti kalian akan beruntung. Walamma ba'atha Mu'adz ila al-Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi mengatakan dalam hadis, "Falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Yang pertama kamu mengajak adalah kepada kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna at-tauhid syartun li sihhati jami' al-ibadat. Tauhid adalah syarat diterimanya seluruh amalan kita. Kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Sebagaimana disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berbuat syirik, sungguh telah gugur amal mereka apa yang telah mereka lakukan. Maka dalam hadis tadi disebutkan bahwa iman manusia itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Para sahabat yang datang kepada yang berbicara dengan Rasulullah SAW dan dia mengingkari, ya, ini maksudnya dia melihat bahwa Rasulullah sudah ampun dosa dan yang terlalu dan yang akan datang, lalu mereka mau pengen yang lebih, lalu Nabi SAW marah, dan Nabi tidak marah kecuali apabila kehormatan Allah dirobek-robek, perintah Allah dilalaikan. Adapun dalam masalah diri sendiri, ya, dia tidak pernah marah, tidak pernah intiqam, berbalas dendam. Malahan yang ada adalah afu. Beliau memberikan maaf. Ketika beliau berdakwah ke Taif,
Kenapa orang Taif melempar Rasulullah? Hah? Kenapa lempar? Karena Taif itu adalah tempat berkebunnya orang Quraisy. Berarti yang pergi ke Taif siapa? Orang-orang Quraisy. Yang mereka menukilkan berita tentang Rasulullah sepihak. Dengan bermacam-macam tuduhan. Tidak menyapa kami lagi. Ya. Kemudian pemutus hubungan keluarga, pemutus hubungan dengan anak istri. Ya. Pemecah belah. Ya. Dan macam-macam. Suka mengajak melawan kepada orang tua. Itu. Kalau seperti itu informasi yang datang, maka berarti gambaran Rasulullah bagi mereka itu sangat jelek sekali. Makanya ketika datang diajak nggak mau, langsung mereka lempar. Sampai beliau pun sempat pingsan. Datanglah malaikat Jibril dengan malaikat Jibal. Lalu malaikat Jibal mengatakan, sesungguhnya aku datang, ya, yang Allah perintahkan kepadaku untuk mengikuti kehendakmu. Jika seandainya aku pertemukan kedua gunung ini, sehingga mereka semuanya mati dan kamu istirahat, pasti aku akan lakukan. Tapi Nabi katakan tidak. Tapi saya berharap dari yang ada sekarang akan lahir generasi yang akan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di bumi hanguskan semuanya, ya sudah, bagaimana akan datang generasi baru? Maka di sini juga kita melihat bahwasanya ajakan dakwah kita yang paling tepat itu mulai dari dini. Ya, dalam pendidikan. Nah, tauhid yang dikembangkan. Tauhid yang ditanamkan. Ya, bukan an-nazar atau melihat teori sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ari. Hadis Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka zahir dari ini menunjukkan, membantah keyakinan bahwasanya ada yang perlu adanya teori atau pandangan untuk mencari. Ya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanamkan tauhid di fitrahnya setiap manusia. Maka inilah yang seharusnya kita awali dakwah, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Dua hadis ini cukup kita pelajari. Semoga faedah-faedahnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada tanya jawab. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, di nomor yang biasa 085972727277. Apakah kitab fikih seperti Mulakhas Fiqhi Manhaj Salikin atau Al-Wajiz mempunyai kitab lanjutan atau berjenjang dalam mempelajari bagaimana kitab fikih dan mazhab yang dimulai dari kitab dasar sampai berlanjut ke jenjang yang di atas? Tidak. Tidak ada kelanjutannya fikih Mulakhas, Al-Wajiz. Tidak ada. Tapi kalau yang Manhajus Salikin adalah kitab yang sebenarnya adalah kitabnya tentang kitab adab. Dan itu tidak ada kelanjutannya. Tidak seperti kitab mazhab di dalam fikih. Ini kitabnya ringkasan, tidak terlalu berat. Untuk pensyarahnya ada lagi tingkatnya lebih tinggi. Gitu.
Maka saya sarankan adalah kalau kita bukan orang yang ingin mendalami betul, maka cukup dengan kita membaca ya buku yang ada, insya Allah akan sudah memudahkan kita. Ibu Ana bertanya perihal perbedaan dari Idul Adha dari Arab Saudi Indonesia. Beliau khawatir berdosa bila masih berpuasa di tanggal 16 Juni. Sekarang alhamdulillah ada yang memberitahu. Secara cepat kita akan sudah bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi di Arab Saudi. 100 tahun yang lalu bagaimana caranya? 100 tahun yang lalu bagaimana cara untuk mengetahui ya kapan wukuf atau jatuhnya wukuf di Mekah itu kapan atau di Arafah itu kapan? Nggak diketahui. Kecuali mereka masing-masing melihat bulan itu dengan ru'yah. Maka akan terjadi perbedaan. Ya. Kalau sekarang ya memang sudah kita ketahui. Dan di sini kita melihat ada di antara ulama atau ustadz kita, dia lebih condong kepada kalau masalah Arafah hanya satu. Tapi kalau seandainya bagi orang yang kembali kepada ru'yatul hilal, maka tentu akan terjadi perbedaan. Maka saya melihat wallahu alam di Indonesia sekarang ini insya Allah mudah-mudahan bersatu ya. Tidak ada yang lebih awal. Maka kita kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan Al-Adha yawmu yudhahun. As-sawmu yawmu yasumun, al-fitru yawmu yaftirun. Hari lebaran kurban itu ketika mereka semuanya menyembelih, berkorban. Jadi kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya kepada kami semua untuk memanfaatkan secara maksimal bulan Zulhijjah ini. Ya. Hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas, "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh kita di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari Zulhijjah. Maka seluruh amalan-amalan yang kita ketahui itu adalah ibadah, amal soleh, maka hendaklah kita perbanyak perbuatan melakukannya pada 10 hari ini. Ya, bersedekah, baca Al-Quran, berzikir, dan sudah dibolehkan kita itu bertakbir. Tetapi takbir kita ada takbir mutlak yang tidak dikaitkan dengan waktu dan kondisi tertentu. Kita sambil duduk misalkan, kita sudah bisa bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia sengaja datang ke pasar dan bertakbir di pasar. Akhirnya orang yang di pasar pun ikut takbiran mereka. Wallahu a'lam. Ketika kita pergi ke suatu tempat dan tempat itu tidak jarak safar, waktu sholat masuk, qadarullah ketika mau sholat di masjid tersebut sudah selesai sholat berjamaah. Manakah lebih baik untuk kita sholat sendirian atau berjamaah bersama yang lain? Lebih baik sholat berjamaah bersama yang lain. Kalau seandainya memang sesuai dengan yang disampaikan dan kita tidaklah musafir, berarti sholat kita adalah sholat yang lengkap.
Mana yang lebih utama, berbaur dengan masyarakat atau uzlah? Karena ana pernah baca hadis yang kira-kira begini. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada mereka mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Benar. Itu pada kondisi yang stabil. Maka hidup bersama masyarakat, berbaur dengan mereka itu lebih baik. Tapi kan disebutkan tadi, yang lebih baik daripada saat fitnah adalah uzlah. Ya. Dalam saat fitnah yang lebih baik itu adalah uzlah. Itu manusia yang paling selamat. Tapi dalam keadaan nyaman, aman, damai, enggak ada masalah, maka lebih baik adalah berbaur dengan masyarakat, bersabar dengan ya sikap mereka yang kurang harmonis. Ana mau tanya perihal wali nikah, Ustaz. Sepupu itu bukan mahram kan, Ustaz? Baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Apa Ana pernah mendengar penjelasan dan oh ya, ini sudah selesai dulu ya. Sepupu dari pihak ayah, anak paman bisa menjadi wali nikah apabila wali yang lain sudah tidak ada. Ya benar. Ya, sepupu dari pihak ayah, yakni kaum laki-laki dari pihak anak dari paman atau saudara ayah, maka dia adalah bisa menjadi wali. Menjadi wali bukan berarti dia adalah mahram. Ya, bukan berarti dia adalah mahram. Maka disitulah kondisi jika seorang suami itu adalah anak pamannya, maka dia bisa mendapatkan warisan 2 kali. Pertama, fard, yaitu jatah suami. Kalau seandainya tersisa, maka suaminya ngambil lagi. Jam berapa batas solat Isya? Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan solatul Isya ila nisfil awsat. Solat Isya itu sampai separuh tengah. Yani matahari terbenam, fajar terbit, berapa waktunya? Bagi 2. Itulah batas terakhir. Lebih dari itu adalah solat bagi orang yang punya uzur, darurat. Seperti dia adalah orang musafir, baru waktu jam 2 baru bisa berhenti, maka boleh dia solat pada saat itu. Atau perempuan yang haid, baru dia suci jam 3, maka jam 3 itu dia bangun, dia solat, dia mandi, dia solat. Dia kerjakan solat maghrib dan solat isya. Jangan tunggu-tunggu sampai subuh. Maka itu kita bisa terhukum melalaikan solat. Apakah takbir itu harus berjamaah? Tidak. Takbir itu sama dengan makan berjamaah. Gimana? Apakah makan kita serentak? Nayan suwo katanya, turun suwo. Enggak. Makan masing-masing di tempat yang sama. Ada yang dulu selesai, ada yang belakang selesai. Ya, itu makan bersama. Walaupun makan bajamba, tetap juga. Maka kita berzikir begitu juga. Masing-masing kita berzikir, ya, tidak berjamaah dengan artian dikomandoi oleh satu orang. Kalau seandainya berketepatan suara kita dengan suara dia, ya nggak apa-apa. Di Mekah, di Arafahnya jatuh pada tanggal 15. Apakah kita puasa tanggal 15 atau mengikuti kalender yang ada di Indonesia? Iya. Hitungannya kembali kepada di mana kita berada. Ya, Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Kapan tanggal 9 Zulhijjah tempat kita? Maka itulah yang kita lakukan puasa Arafahnya.
Bolehkah ibu menyusui, boleh tidak berpuasa sebulan Ramadan, khawatir berdampak pada bayi? Jika boleh, bagaimana untuk membayar hukum puasanya? Bolehkah membayar dengan fidyah? Boleh. Ibnu Abbas, dia berpendapat bahwasanya ibu yang hamil dan menyusui, jika khawatir terhadap anaknya, dia boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadhanya. Apa hikmahnya Allah memberikan keluasan rezeki bagi sebagian manusia dan menghendaki kesempitan rezeki bagi sebagian yang lain? Orang yang lapang rezekinya supaya dia bersyukur, orang yang susah rezekinya dia bersabar. Kedua-duanya mendapatkan baik. Ajaba li amri mu'min, inna amra kullahu khair. Ya. Bahwa seluruh urusan orang mukmin itu adalah baik. Apabila datang kebaikan, kelapangan rezeki, dia bersyukur. Apabila datang kesempitan rezeki, dia bersabar. Juga memberikan kecerdasan atau kekuatan bagi sebagian dan tidak sebagian yang lain. Padahal mungkin bagian kita ini juga ingin berbuat sebagaimana orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang cerdas, berilmu dan berkarya untuk agama dakwah, sedangkan kita ditakdirkan Allah bukan termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Itu adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah membagi kita rezeki kita. Juga termasuk juga kekuatan tadi. Ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dahum li ba'd. للرجال ما فضل الله بعضهم على بعض للرجال مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبنا فاسأل الله من فضله. Antara laki-laki dengan perempuan aja beda, ya, suami istri beda, ya. Jangan kita berangan-angan karunia yang telah Allah berikan kepada orang. Kusyukuri apa yang ada dengan kita, ya. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dan kekurangan. Maka bagi yang melakukan, dialah dapat pahala, bagi siapa yang bermaksiat dia mendapat dosa. Ya. Bagi laki-laki apa yang dia lakukan, bagi perempuan apa yang dia kerjakan. Kita ingin, bukankah sebagian sahabat Nabi SAW datang? Ya, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang punya kekayaan sudah meraut pahala. Yusallun kama nusalli. Yusumun kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka solat, kita solat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka bersedekah dengan harta benda yang mereka yang lebih. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidakkah aku beritahukan kepada kalian satu amalan, ya, jika kalian amalkan, kalian bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian dan kalian tidak bisa dikejar oleh orang belakangan. Lalu diajarkan bertasbih setelah sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu ternyata amalan mereka juga didengar oleh orang-orang yang kaya. Lalu lapor lagi, ya Rasulullah, mereka dengar dan mereka lakukan apa yang kita lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan juga, itu adalah fadlullah yu'ti man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang diberikan, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Saya mau bertanya Ustaz, apakah sisa hasil usaha koperasi SHU itu haram? Jenis usaha koperasi tersebut simpan pinjam dan toko. Terus jika haram karena harus disalurkan uang tersebut, kemana harus disalurkan? Apakah boleh diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang sakit, yang butuh biaya, yang sangat mengharapkan kami sangat mengharapkan nasihatnya. Iya. Jika koperasi itu berdasarkan
sistem riba, maka penghasilannya adalah haram. Ya. Penghasilan. Ada juga toko, berarti di situ ada campur baur. Ya. Maka lebih baik kita berlepas diri, ambil modal kita, hasil usahanya atau sisa usahanya diberikan kepada orang. Seperti orang yang butuhkan tadi, boleh dia menerima. Ya, orang fakir miskin, boleh mereka menerimanya. Bagaimana solat ketika anak menangis? Maka menangis dari awal solat sampai selesai solat. Terkadang solat lalai sampai waktu solat berikutnya. Taib. Di sini perlu ada pertama manajemen ya. Kalau seandainya kita memiliki sepasang suami istri, maka berganti-ganti. Ya, suami pergi sholat, ya, kemudian suruh suami setelah sholat segera pulang, jangan melala di masjid. Ya, kemudian disampai di rumah, dia membantu istrinya untuk mengasuh anaknya, memegang anaknya supaya jangan menangis. Yang pertama. Yang kedua, si ibu boleh menggendong anaknya ketika dia sholat. Karena Nabi pernah memperlihatkan dan mencontohkan hal yang demikian. Ya. Nabi menjadi imam di masjid. Beliau membawa anak cucu beliau dari anak yang pertama, yaitu Umaymah. Beliau gendong. Ya. Nah ini berarti tidak ada masalah. Atau dengan orang yang lain yang kita yang bisa membantu kita. Jangan sempat melalaikan sholat kita. Kalau seandainya sholat kita terlalaikan tentu ya tidak boleh ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Mungkin kondisi darurat itu menyebabkan kita menjamak sholat. Misalkan. Ya wallahu a'lam. Mana didahulukan korban daripada akikah Ustaz? Yang berkorban siapa, yang berakikah siapa? Berkorban adalah seseorang, yang berakikah adalah orang tua atas nama anaknya. Ya, jika seandainya seorang dia belum diakikah oleh orang tuanya, bolehkah dia berkorban? Boleh. Karena akikah itu adalah tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab dirinya sendiri. Istri sudah banyak utang puasanya, baru anak pertama, apakah harus diselesaikan dengan puasa atau boleh dengan memberi makan saja? Ya, saya katakan tadi, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa dengan fidyah saja. Maka ini lebih arfaq, yakni lebih nyaman bagi seorang istri. So kalau masih produktif, ya, baru sedang anak berumur 7 bulan, lah hamil balik. Atau anak berumur 15 bulan, hamil 15 bulan itu sudah 2 Ramadan itu. Ya, lalu hamil lagi. Ya, anak coba kalau seandainya 5 anak aja deh. Ya, 5 anak sudah kali 2 sudah 10 Ramadan. Bagaimana cara mengqadanya gitu ya. Nah, maka bayar fidyah. Wallahu a'lam. Bolehkah kita membeli mobil atau motor di balai lelang? Boleh. Boleh ya. Bolehkah berdosakah kita apabila berfoto bersama tapi ada wanita yang bukan mahram? Foto ini Allah musta'an ya. Ini adalah ujian dan cobaan pada zaman sekarang. Tentu hal-hal yang seperti ini kalau bisa kita hindari, kita hindari. Ya.
Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.